Perang antara Iran dan Israel bukan cuma soal dua negara, tapi sebuah konflik besar yang menyeret banyak negara lain ke dalamnya. Negara yang mendukung Iran. Suriah. Suriah adalah sekutu militer terdekat Iran. Sejak Perang Saudara, Iran membantu Assad lewat pasokan senjata, penasihat militer, dan pasukan garda revolusi. Suriah juga jadi lokasi penting untuk mengirim rudal dan drone ke Hizbullah di Lebanon. Lebanon, Hizbullah. Hizbullah adalah ujung tombak Iran melawan Israel. Kelompok bersenjata Syiah ini aktif meluncurkan roket ke Israel dari perbatasan utara. Pendanaannya hampir seluruhnya berasal dari Iran. Yaman Houthi. Kelompok Houthi di Yaman adalah sekutu Iran yang menyerang kapal-kapal dan wilayah sekutu Israel di Laut Merah. Meski jauh secara geografis, mereka berperan lewat serangan rudal dan drone jarak jauh. Irak, milisi Syiah. Di Irak, Iran punya pengaruh besar lewat milisi Syiah seperti Hashd al-Sha'bi. Kelompok ini beberapa kali meluncurkan serangan ke pangkalan AS dan Israel, menunjukkan dukungan terbuka terhadap Iran. Rusia tidak langsung. Rusia punya kepentingan yang selaras dengan Iran di Suriah dan anti-Barat. Walau tidak menyerang langsung Israel, Rusia mendukung eksistensi Iran lewat diplomasi dan koordinasi militer di Suriah. Negara yang mendukung Israel. Amerika Serikat. AS adalah pendukung utama Israel. Mereka menyediakan miliaran dolar bantuan militer per tahun, termasuk sistem pertahanan Iron Dome dan teknologi intelijen. Setiap serangan terhadap Israel biasanya direspons oleh dukungan militer dan politik AS. Inggris. Inggris secara konsisten berada di pihak Israel dalam konflik ini. Pemerintah Inggris mengutuk keras serangan dari Iran dan menyatakan dukungan penuh terhadap hak Israel untuk membela diri. Di balik dukungan politik, Inggris juga menyuplai peralatan militer, teknologi pertahanan, dan berbagi informasi intelijen penting yang digunakan dalam sistem pertahanan Israel. Sebagai salah satu sekutu dekat Amerika Serikat, posisi Inggris menegaskan poros Barat dalam konflik Timur Tengah ini berada di sisi Israel dengan tekanan diplomatik terhadap Iran dan sekutunya. Prancis. Meskipun punya posisi sedikit lebih moderat, Prancis tetap mendukung hak Israel untuk membela diri dan beberapa kali ikut serta dalam operasi bersama. Jerman dan Eropa Barat. Banyak negara di Eropa Barat, termasuk Jerman, menyuarakan kecaman keras terhadap serangan Iran. Mereka menegaskan bahwa Israel berhak membela diri dari serangan roket dan drone yang membahayakan warganya. Jerman secara khusus menunjukkan dukungan diplomatik dan teknis kepada Israel. Sebagai negara dengan sejarah kelam terhadap komunitas Yahudi, Jerman punya komitmen moral kuat untuk mendukung keamanan Israel. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk terus support channel Ringkas Saja dengan like, share, serta subscribe channel ini, agar kami lebih semangat dalam menyajikan konten edukasi dengan ringkas. Kritik dan saran bisa di kolom komentar. Negara netral tapi terlibat tidak langsung. Arab Saudi. Arab Saudi memainkan posisi sulit. Di satu sisi, mereka pernah berdamai dengan Iran lewat perantara Cina. Tapi di sisi lain, mereka hampir normalisasi dengan Israel. Saat perang terjadi, Arab Saudi cenderung menahan diri tapi mendorong deeskalasi. Turki. Turki sering mengecam Israel atas serangan ke Gaza, tapi tetap jalin hubungan dagang dengan Israel. Mereka juga mengutuk Iran kalau eskalasi terlalu besar. Turki berada di tengah, tetapi punya pengaruh diplomatik besar. Qatar and Uni Emirat Arab, UEA. Qatar dikenal dekat dengan Hamas, tapi juga berperan sebagai mediator. UEA sudah menormalisasi hubungan dengan Israel lewat Abraham Accords. Keduanya berusaha menyeimbangkan posisi agar tetap relevan secara regional. Mesir ve Yordania. Dua negara Arab pertama yang berdamai resmi dengan Israel. Mereka sangat berkepentingan menjaga stabilitas karena letaknya dekat.
Mesir misalnya sering buka perbatasan Rafah di Gaza untuk bantuan kemanusiaan, tapi juga menjaga agar konflik tidak meluas. Dampak global dan geopolitik. Konflik ini mengguncang pasar minyak dunia, lalu lintas kapal di Laut Merah, serta stabilitas Timur Tengah. Setiap negara yang terlibat punya alasan berbeda. Ada yang soal agama, ada yang soal politik dalam negeri, dan ada juga karena kepentingan ekonomi. Jadi meskipun perang ini terlihat antara Iran dan Israel, kenyataannya jauh lebih rumit. Ini bukan sekadar konflik dua negara, tapi tarik-menarik kekuatan regional dan global. Kalau konflik ini makin panas, bisa memicu perang yang lebih luas di Timur Tengah. Dan mungkin dunia. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, bantu share ya, biar makin banyak yang paham. Dan jangan lupa komentar. Menurut kamu, siapa yang paling berperan dalam memperbesar konflik ini?